Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Soleha dan partner saya Muhammad Saubi. Kami di sini ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Virus Corona. Pertama-tama ada pantun yang ingin kami sampaikan untuk kalian. Berangkat ke sekolah naik sepeda, Berangkatnya kesiangan. salam sapa untuk semuanya. Bagi pendengar sekalian, Sekarang kita masuk ke materi. Pertama-tama kita membahas pengertian dari corona. Virus corona adalah virus yang menyerang di sistem pernapasan. Virus corona biasanya disebut juga dengan penyakit COVID-19. Virus corona biasanya menyerang pada lansia, tetapi juga memungkinkan terserang pada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai lansia, tetapi lebih berdominan kepada lansia. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus corona ini telah menjadi pandemi. Ini disebabkan karena hanya dalam beberapa bulan saja sudah beribu-ribu orang di seluruh dunia yang terkena virus corona. Virus corona ini adalah kelompok dari virus SARS dan MERS, tetapi masih memiliki perbedaan, yaitu perbedaannya pada kecepatan perkembangan dan keparahan gejala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hakikat corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang terinfeksi di sistem pernapasan. Coronavirus ini bisa menyebabkan dari penyakit ringan, penyakit berat, sampai juga kematian. Dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara menyebar virus corona. Karena virus corona ini adalah virus baru, jadi banyak aspek yang menentukan bagaimana cara menyebar virus ini. Ada yang menyebutkan bahwa virus ini menyebar akibat kontak dekat. Jadi kita disuruh untuk menjaga jarak sekitar 1 sampai 2 meter atau 3 sampai 6 kaki. Menurut penelitian di Singapura, batu yang tidak tertutup dapat mengeluarkan tetesan sebanyak 4,5 meter atau 15 kaki. Virus corona ini menular selama 3 hari setelah gejala, tetapi ada juga yang 2 hari sebelum muncul gejala dalam tahap penyakit. Beberapa orang telah pulih dan terinfeksi tanpa gejala, tetapi ada juga yang tertular dengan gejala. Selanjutnya kita akan membahas tentang gejala corona. Gejala corona ini hampir sama dengan gejala dari flu seperti pilek, batuk, demam, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejalanya ini bisa membaik atau memburuk. Jika memburuk akan menyebabkan demam yang sangat tinggi. Gejala umum dari virus corona adalah batuk, demam dari 38 derajat sampai seterusnya, dan juga sesak napas. Gejala umum lainnya seperti kelelahan. Beberapa orang di China pertama kali mendapatkan gejala seperti sesak napas dan jantung berdebar. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengapa virus corona ini menjadi pandemi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO secara resmi menyatakan bahwa virus corona ini telah menjadi pandemi. Ini disebabkan karena sudah banyak sekali orang di seluruh pelosok dunia yang terkena virus corona. Dan WHO menekankan bahwa penggantian istilah ini tidak akan merubah anjuran apapun. Jadi setiap negara tetap harus mengawasi aktivitas masyarakat. 4. Awal mula penyebaran virus. Berawal dari kasus lokal, COVID-19 menyebar ke seluruh dunia. Virus ini juga lebih sering menyebabkan kematian pada usia lanjut. Namun ada juga penduduk di kelompok ini yang berhasil sembuh. Cina tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan adanya kasus COVID-19. Informasi awal mula penyebaran COVID-19 masih berjalan pada 16 Desember. Dokter di Rumah Sakit Pusat Wuhan mengirimkan sampel hasil laboratorium, dan hasil itu menunjukkan sindrom pernapasan akut yang parah. 5. Pengobatan virus corona. Infeksi virus COVID-19 belum bisa diobati, tetapi ada beberapa langkah untuk meredakan gejalanya, yaitu melakukan karantina di rumah sakit yang ditunjukkan, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang sesuai kondisi penderita, menjaga kadar cairan tubuh, dan lain-lain. 6. Komplikasi virus corona. Pada kasus yang parah, infeksi virus corona bisa menyebabkan beberapa
komplikasi, yaitu pneumonia atau disebut dengan infeksi paru-paru, infeksi sekunder pada orang lain, gagal ginjal, kematian, dan lain-lain. Komplikasi yang terkait dengan COVID-19 termasuk spesies pembukaan abnormal dan kerusakan pada jantung, ginjal, dan hati sekitar 20-30%. Orang yang hadir dengan COVID-19 menunjukkan peningkatan enzim hati. 7. Pencegahan virus corona. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, dan lain-lain perlu ditangani secara berbeda. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Sekian materi yang dapat kami berikan, akan kami tutup dengan pantun. Anak hebat tidak lupa sarapan. Roti gandum diolisis selai. Terima kasih kami ucapkan Sudah mendengarkan sampai selesai. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.